Salam, perkenalkan nama saya Dia Ananda Putri Bangu, biasa dipanggil Dia dengan NIM 2122028. Nah, dalam video ini saya akan membuat 15 kode dalam HTML dalam memenuhi tugas pengenalan web. Oke, yang pertama-tama di sini saya sudah membuka aplikasi VS Code. Kemudian di sini saya sudah mempunyai 2 gambar yang akan saya masukkan pada beberapa program sebentar. Kalian juga bisa mengambil gambar pada internet, kemudian kalian paste ke sini. Nah, di sini pertama kita harus membuat file. Di sini yang pertama saya akan membuat kode background image. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih yang HTML5. Kemudian title di sini kita ganti jadi background image. Nah, background image title ini merupakan judul halaman web. Jadi dia akan muncul background image. Kemudian di sini kita akan membuat style. Nah, di sini kita ketik titik konten, kemudian buka kurung. Nah, di dalam konten ini kita akan mengisi beberapa atribut. Yang pertama background image. Nah, di sini kita akan masukkan gambar sebagai background. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar. Nah, tinggal kita ketik. Nah, seperti ini dia akan muncul. Kita pilih. Nah, selanjutnya di sini kita mengatur paddingnya atau lapisannya. Paddingnya itu 20. Kemudian kita atur lebarnya, width. Lebarnya ini 100%. Kemudian di sini kita atur height-nya, tingginya. Nah, di sini kita atur 500 pixel. Kemudian di sini kita atur background. Kita pilih yang background repeat. Kemudian kita pilih yang ini, repeat fix. Nah, selanjutnya di sini kita atur size dari backgroundnya. Kita pilih yang background size. Nah, di sini kita pilih 175 pixel. Sini juga 175 pixel. Selanjutnya di sini kita masuk pada bodinya, isinya. Di sini kita menggunakan div. Div itu wadah untuk mengelompokkan elemen-elemen pada HTML. Nah, di sini di dalam div ini kita isi kelas di atas, itu kelas konten. Kemudian di bagian sini kita isi H1 atau heading 1 atau halaman utamanya, judul utamanya. Kemudian di bawah heading 1 kita buat sebuah paragraf. Sini kita menggunakan tag P. Kita pilih yang lorem. Kemudian kita buat 2 paragraf, kita buat lagi tag P, kemudian di sini lorem. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita coba jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masuk pada kode yang kedua, yaitu kode gradient. Kita tutup dulu. Nah, kalau sudah, kita ketik HTML, kita pilih HTML5, kemudian judul halamannya webnya kita ganti jadi gradient. Nah, kemudian di sini kita beri style. Oke. Selain menggunakan background image tadi, kita juga bisa menggunakan warna gradient sebagai background. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa jenis warna. Oke. Zoom itu di sini kita seperti tadi kita buat kelasnya.
Nah, di dalam sini kita mulai mengatur atributnya. Di sini kita akan buat background image. Nah, di sini kita Nah, di sini kita akan memasukkan linear gradient. Nah, di dalam sini kita isi 90 teks. Selanjutnya jangan lupa koma. Di sini kita RGBA, kemudian dalam kurung di sini kita isi kode dari warnanya 246,228, 2321. Kemudian di sini kita kasih 0%. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat lagi RGBA, buka kurung. Di sini kodenya 178,128,2,1. Di sini kita kasih 35%. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini juga kita jangan lupa koma. Kalau sudah seperti ini kita buat lagi RGBA, buka kurung. Di sini kodenya 223247, 223 247 1251. Di sini kita kasih 69%. Kemudian selanjutnya kita buat lagi, buka kurung. Di sini kodenya 60 190 172 1. Di sini kita isi 93%. Selanjutnya kita buat lagi, lupa koma, kita buat lagi RGBA, buka kurung. Di sini kita isi kodenya 0,255,255,1. Di sini kita isi 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita mengatur paddingnya atau lapisannya. Nah, 20 kali 10 20 pixel, 10 pixel. Terus kita atur lebarnya 100%. Kemudian tingginya itu 500. Kemudian jangan lupa background repeat, kita pilih ya repeat X. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat isi bodinya sama seperti tadi. Kita copy. Kita copy saja dari kelas ini, kemudian kita paste ke sini. Kalau sudah seperti ini, kita coba jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita buat kode ketiga, yaitu opacity. Yang HTML5. Nah, kode opacity ini merupakan properti opacity yang merupakan sebuah elemen HTML yang bisa mengatur transparansinya. Di
sini kita bisa mengatur mau background yang transparan atau bagaimana, kita bisa atur di sini. Nah, bagian halaman judul halamannya webnya kita ganti jadi opacity. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita style. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa properti. Karena body, kita akan mengaturnya di sini. Sini kita akan mengatur lapisannya, paddingnya 0, kemudian marginnya, spasinya itu 0. Kemudian dari sini kita copy saja. Selanjutnya ada div untuk mengelompokkan dokumen, div. Sini kita paste. Nah, di sini kita tambah background color. Ini warna pink. Kemudian di sini buat lagi kita paste, dan di sini kita text align. Kita pilih yang justify. Kemudian di sini kita akan membuat dua artikel. Yang pertama kita buat dua artikel 1. Sini kita atur tingginya itu 200. Kemudian di sini background color, background colornya itu aqua. Selanjutnya di sini lebarnya itu 200. Kemudian padding atur 10 pixel, 20 pixel, 10 pixel, 20 pixel. Ya, kalau sudah seperti ini kita atur spasinya atau margin. Di sini juga kita spasinya 10 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang mengatur border stylenya. Border stylenya kita isi yang solid, kita pilih solid. Kemudian border width border width-nya ini kita isi 2 pixel. Kemudian di sini border radiusnya kita isi 20 pixel, 0 pixel, 20 pixel, 0 pixel. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur opacity-nya yang tadi saya bilang. Di sini kita isi 0,5. Kemudian kita akan membuat artikel yang kedua. Nah, di sini kita copy saja dari atas. Nah, di sini kita ganti 150. Di sini kita ganti 150. Kemudian background colornya kita hapus. Kemudian tingginya lebarnya kita ganti jadi
300, kemudian marginnya paddingnya 20, kita hapus. Paddingnya 20, kemudian marginnya solidnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita hapus karena di atas kita sudah menulis opacity. Nah, di sini kita mengatur artikel 2, kita mengatur tingginya itu 150, lebarnya 300, paddingnya 20, marginnya 10, border style. Nah, di sini sebenarnya kita harus menggantinya jadi border style left style ya teman-teman, sorry, border left style yang ini. Dan di sini kita isi solid. Nah, kalau sudah seperti ini, sini kita isi border left width lagi. Di sini kita isi 2 pixel. Selanjutnya di sini ada border right style. Border right style yang ini kita isi solid. Kemudian border right width lagi. Border, sini kita isi 2 pixel. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam sini. Di sini kita nah, di sini kita buat isi kelasnya dulu. Kita akan memasukkan artikel 1 di sini. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah paragraf dengan menggunakan tag P. Pilih yang rem. Di sini kemudian kita membuat lagi yang untuk mengelompokkan artikel 2 sama seperti di atas. Kita buat kelas, terus artikel 2, dan di sini kita buat sebuah paragraf menggunakan tag P. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dia akan blur yang bagian karena kita menggunakan opacity di bagian artikel satunya, sedangkan artikel 2-nya kita tidak menggunakan opacity. Dan lebih seperti itu. Sekarang kita masuk pada kode yang berikutnya, yaitu writing mode. Writing mode ini digunakan untuk menentukan cara membaringkan teks, apakah ingin horizontal atau vertikal. Nah, di sini kita menggunakan writing mode. Nah, di sini ternyata kita ganti jadi writing mode.
kemudian di sini style, di sini kita masukkan artikel 1. Nah, di sini kita akan masukkan atributnya. Yang pertama itu ada tingginya. Kita copy saja dari sini, kita ambil yang ini teman-teman. Nah, di sini height-nya 200, 200 solid. Kemudian yang opacity-nya kita ganti jadi writing mode. Writing mode. Kemudian di sini kita ganti yang vertical RL. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kemudian kita masuk body. Nah, di dalam body ini kita akan mengisi, kita langsung copy saja dari sini. Nah, di sini kita langsung copy saja yang bagian ini. Kemudian kita paste di sini. Coba jalankan. Sorry teman-teman. Sepertinya ada terjadi kesalahan. Kita lupa titik di sini teman-teman. Nah, dia akan miring seperti ini ya teman-teman, karena kita memilih mode vertical RL. Nah, dia akan miring seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada kode yang berikut, yaitu overflow HTML. Nah, di sini kita pilih yang HTML5. Nah, overflow adalah kejadian di mana konten teks melebihi ukuran dari box elemen. Di sini kita juga bisa menentukan bagaimana cara menampilkan ketika terjadi overflow menggunakan properti overflow. Nah, kita langsung saja style. Kemudian di sini kita masih sama seperti yang tadi teman-teman. Di sini kita copy saja. Kemudian kita masukkan di overflow. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ininya kita ganti jadi overflow. Kemudian kita pilih yang auto. Kemudian di sini juga kita copy saja dari yang ini. Sudah, kita coba jalankan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada kode berikutnya, yaitu link. Sorry, di sini terjadi kesalahan. Sini harusnya HTML. Nah, kalau sudah seperti ini, pilih yang HTML5.
Nah, saat kita membuat web, kita akan sering sekali menggunakan link maupun menggunakan tag A. Kemudian link juga memiliki prosedur atau kelas yang bisa digunakan untuk mengubah tampilan link pada step. Nah, di sini kita langsung saja buat sama seperti yang sebelumnya. Kita akan style, kemudian di sini kita buat dan kita pilih yang background color. Di sini kita pilih warna putih, white. Kemudian di sini kita isi border style. Selanjutnya kita pilih yang solid. Setelah itu di sini kita pilih border radius. Nah, di sini kita isi 10 pixel. Kemudian kita di border color. Nah, border color ini kita isi warna biru, blue. Selanjutnya warnanya kita isi juga warna biru. Kemudian di sini kita atur misalnya padding. Di sini kita isi 10 pixel. Kemudian di sini text decorationnya kita isi none. Kemudian font family-nya, di sini kita menggunakan font family. Di sini kita isi yang sans serif. Nah, yang ini teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan turun kedua visited. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita atur colornya. Di sini kita isi black. Kemudian border colornya juga isi black. Selanjutnya di sini kita isi di sini kita isi colornya warna putih. Kemudian di sini background colornya kita isi warna brown. Kemudian di sini kita atur leaf-nya. Sini margin top, kita pilih yang margin top, kemudian 50 pixel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja masukkannya. Di sini kita menggunakan div untuk mengumpulkan elemen-elemen yang ada pada HTML. Nah, di sini kita menggunakan ref. Di sini kita membuat, misalnya kita mau buat link Facebook. Misalnya YouTube. Kita tutup kurung, kita isi YouTube. Selanjutnya kita buat untuk Facebook, kita buat sama seperti yang di atas. Kurung dan kita isi Facebook. Teman-teman harus isi di bagian tengah sini, karena kalau kalian tidak isi maka dia tidak akan muncul. Sebentar teman-teman.
Di sini kita buat untuk Instagram. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode list, CSS list. Nah, list ini atau di sini kita akan membuat list style type dengan list style position, dimana list style type itu merupakan properti yang bisa kita gunakan untuk mengubah jenis list yang ditampilkan di tiap item, sedangkan list style position untuk mengatur posisi atau mengubah posisi pada halaman web tersebut. Nah, di sini kita langsung saja ganti bagian titelnya jadi list. Kemudian di sini kita isi style. Di sini daftar. Di sini kita isi list style type. Ini kita isi kita masukkan kode 1 garing 1 F44D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita membuat list positionnya. List type positionnya itu inside. Kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk saja pada bodinya. Di sini kita menggunakan ul class, di mana ul itu untuk mendefinisikan list. Di sini kita masukkan daftar atas. Nah, di sini LI itu untuk apa? Dia itu untuk memasukkan item di dalam list tadi. Di dalam ul-nya kita menggunakan LI. Ini kita isi dulu. Dan di sini juga kita buat seperti di atas. Sini kita isi 1, di sini 1 juga, di sini juga 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba jalankan. Oke, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk pada kode yang berikutnya, yaitu tabel. Kita akan membuat CSS tabel. Nah, dimana di sini kita akan masuk pada tabel. Saat kita membuat elemen tabel di HTML, kita akan banyak menggunakan box model. Oke, kita mulai saja. Tabel. Kita style. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel, kemudian baris,
kemudian judulnya, kemudian di sini ada DD, itu tabel dalam, tabel data. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja ke border style. Border stylenya sulit, kemudian border width, di sini kita isi 2 pixel, kemudian marginnya atau spasinya itu kita kasih 0 saja, kemudian paddingnya juga 0, kemudian di sini border collapse. Di sini kita pilih yang collapse. Nah, selanjutnya di sini kita buat yang kedua, yaitu TH. Di sini kita pilih text align, pilih yang left. Selanjutnya di sini TD di sini kita pilih yang text align, kemudian kita pilih yang center. Nah, di sini TR.2 hover. Nah, di sini kita background colornya kita kasih warna pink. Kemudian di sini ganjil. Di sini kita isi background colornya juga warna pink. Kemudian di sini kita buat genap. Di sini kita isi background colornya itu gray. Nah, yang terakhir kita buat tabelnya. Untuk tabelnya, untuk tabelnya di sini kita isi lebarnya itu 200, tingginya itu kita isi 200 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk pada bodinya. Di sini kita akan membuat sebuah tabel, maka kita akan membuat tag tabel. Menggunakan tag tabel, di sini juga kita akan membuat bagian kepalanya atau lapisan kepalanya. Di sini kita membuat tag head. Nah, di sini kita akan membuat baris, jadi kita menggunakan tag TR. Nah, di dalam TR ini kita menggunakan tag TH atau judul pada header. Sini ada nama dan nilai. Ini judulnya, bagian judulnya. Kemudian di bagian sini kita akan mengisi isinya. Di sini kita menggunakan tag tbody. Di sini juga kita menggunakan tag tr untuk baris pertamanya. Di sini kita isi kelas ganjil. Kelas ganjil, kemudian kita tutup kurung. Kemudian di sini kita isi datanya menggunakan tag td. Di sini ekonomi, kemudian nilainya 100,
Nah, di sini kita isi 100. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel yang kedua. Di sini kita menggunakan tag tr, kemudian di sini kelas. Nah, di sini untuk kelas yang genap. Di sini kita copy saja dari yang di atas dan kita isi di sini. Kemudian kalau sudah, sekarang kita buat kelas yang ganjil, kita copy saja. Kemudian di sini kita copy juga, kita ganti jadi genap. Jadi ganjil genap. Dan terakhir jadi sini ganjil genap. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita langsung saja jalankan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada kode berikutnya, yaitu form. Nah, saat kita membuat form, elemen input yang kita buat semua bisa diatur menggunakan box model di CSS. Selain itu, khusus form juga terdapat prosedur atau kelas yang dikhususkan untuk input form. Oke, di sini kita langsung saja coba. Ini kita ganti dulu. Ini di sini style. Di sini kita input. Di bagian sini maksudnya teman-teman. Ini kita input. Nah, di sini kita mau atur spasinya, margin 10. Kemudian di sini kita atur input input required. Nah, seperti ini. Di sini kita langsung saja isi warnanya itu merah. Kita pilih yang red. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan username dan password. Nah, seperti ini. Dari sini kita masukkan border style. Nah, di sini border stylenya solid. Kemudian border color. Border colornya itu kita isi black. Kemudian di sini border radiusnya kita isi 10 pixel. Kemudian paddingnya 10. Kemudian di sini background colornya kita kasih warna putih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat lagi di bawah username fokus, name fokus seperti ini. Kemudian di sini kita buat password fokus. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini sudah password fokus. Di sini backgroundnya kita kasih warna hitam.
black. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian di bagian sini loginnya. Untuk loginnya di sini kita atur border stylenya. Di sini kita isi solid. Kemudian di sini border colornya kita langsung copy saja dari atas. Ini kita hapus dulu, kita paste. Nah, ini border stylenya. Kalau sudah seperti ini, kita buat yang login. Jangan lupa tanda pagarnya. Kemudian sini background colornya black, kemudian colornya putih. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sini kita langsung saja buat from action. Di sini kita pilih yang action. Nah, di sini kita tutup kurung. Selanjutnya di sini kita buat label for. Kita masukkan dalam kurung, jadi di sini label for. Sini kita isi username. Kemudian di sini kita isi surname .2. Kemudian di sini kita masukkan di sini teks, kita pilih yang teks. Kemudian di sini required ID, di sini password, username. Kita akan masukkan username. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita tutup kurung. Kemudian di sini kita beri spasi dengan menggunakan tag BR atau breaklight. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat lagi labeling kedua. Password. Kemudian di sini isi password .2. Kemudian di sini input type. Di sini kita masukkan password. Kemudian required ID. Di sini juga kita masukkan password. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita tutup kurung. Sini kita jangan lupa spasinya. Sini kita buat input. Di sini kita ganti jadi submit. Di sini login. Nah, kayak kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kode konten.
konten. Ini kita pilih HTML5. Nah, konten adalah properti yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari elemen. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengganti isi elemen menggunakan properti konten, kita hanya bisa menggunakan konten image, sedangkan untuk teks bisa kita lakukan di prosedur atau elemen. Di sini kita ganti jadi konten. Kemudian di bagian sini kita beri style. Di sini kita konten. Kemudian di sini dan di sini kita pilih yang tes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat konten before-nya. Sini kita mau isi umbu. Misalnya umbu, terus di bagian sini konten afternya. Konten afternya itu misalnya kita mau di sini konten di sini misalnya Juni. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian di sini kita isi dalam bodinya itu paragrafnya itu ini kita buat plus konten. Kemudian di sini kita isi ini konten. Maka dia sebenarnya akan muncul before-nya, sebelumnya umbu, setelah itu ini muncul ini konten, terus setelah itu Joni. Jadi dia akan muncul umbu, ini konten Joni. Coba kita jalankan. Nah, dia akan muncul umbu, ini konten Joni. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada tadi konten, sekarang counter. Counter HTML. Nah, di sini kita pilih HTML5. Nah, di sini kita langsung saja buat style. Kemudian di sini kita isi bodinya. Sini kita pilih counter set. Counter set itu untuk membuat counter ya teman-teman. Di sini judul 0, kemudian counter set yang kedua itu subjudul juga kita kasih 0. Nah, selanjutnya di sini kita buat H1-nya. Di sini kita counter increment. Itu untuk menaikkan counter. Di sini judul 1. Sini counter resetnya subjudul. Kemudian kita buat H2 nya.
Ini counter increment, sini kita isi subjudul 1. Selanjutnya kita buat H1 before-nya. Di sini H1 before-nya kita pilih konten di sini counter ya. Di sini kita isi judul, kemudian di sini kita buat H2 before-nya, sebelum sama before. Dan di sini kita pilih konten. Ini kita pilih yang counter. Di sini judul. Nah, di sini teman-teman kita harus atur titiknya. Sorry, di belakang ini. Di sini juga kita isi. Nah, kemudian di sini map subjudul, kemudian di sini juga kita pakai seperti ini. Dan kita kalau sudah seperti ini teman-teman, kita masuk pada bodinya. Kita buat heading 1 itu judul, kemudian di sini kita buat heading 2-nya subjudul. Ini kita copy saja supaya cepat ya teman-teman. Sini kita misalnya mau masukkan 3 heading 2-nya. Kemudian di sini kita buat heading 1 judul. Sini kita copy lagi. Sorry teman-teman. Kita isi heading 1-nya judul. Kemudian di sini kasih kurang lebih seperti ini. Mari kita coba jalankan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masuk pada kode yang berikutnya, filter. Nah, CSS ini bisa digunakan untuk menambah filter di elemen yang bisa kita inginkan, yang kita mau. Kita coba langsung. Oke, kita langsung coba saja. Di sini kita akan. Nah, di sini juga terdapat beberapa macam filter. Di sini kita mau coba yang filter blur. Oke, teman-teman. Di sini kita pilih style. Selanjutnya di sini pilih image. Terus
di sini kita atur lebarnya 250 pixel. Kemudian filternya kita seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan mau menggunakan filter blur. Di sini kita kasih 10 pixel saja. Selanjutnya di bagian sini kita masukkan, kita pilih yang filter. Di sini kita pilih yang blur dan kita akan pakai yang blur. Ini untuk paragrafnya, ini untuk image-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk pada body. Di sini kita pilih yang image src, kita masukkan. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi teman-teman sudah harus mengambil gambar dari internet, lalu kalian copy dan paste di sini supaya kalian bisa menggunakan sebagai backgroundnya. Sebentar, kemudian pilih alt, alt, ini kita tutup kurung. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah paragraf juga. Kita langsung saja. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini karena kita menggunakan full filter blur. Selanjutnya kita akan membuat kode import. Nah, dalam kode import ini sebelumnya kita sudah tahu untuk menambahkan kode CSS dari external file kita bisa menggunakan tag link. Nah, yang seperti baru-baru kita buat tadi. Nah, di sini kita akan membuat kode CSS yang namanya import, dimana kita harus membuat kelas eksternalnya duluan, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat kelas eksternal duluan. Di sini kita buat hello CSS. Ini kelas eksternalnya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi saja. Nah, satunya itu misalnya kita mau atur warnanya, misalnya kita ganti, red, merah. Kemudian font size nya di sini kita mau isi 20 pixel. Kemudian di sini heading 2-nya kita color warnanya itu kita kasih warna biru, blue. Kemudian font size nya itu kita isi 15 saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kita buat kelas eksternalnya, sekarang kita buat kelasnya di sini import HTML. Sini kita pilih HTML5. Nah, di sini kita ganti jadi import. Kemudian di sini stylenya, di sini kita akan masukkan import. Kita pilih yang import URL, kemudian kita pilih yang hello CSS. Ini untuk mengakses kelas eksternal yang kita sudah buat tadi. Kemudian di sini kita misalnya H1 judul, kemudian H2 ini subjudul. Kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dia akan mengambil warna dan ukuran size-nya itu dari kelas eksternalnya tadi. Jadi di sini kita tidak perlu tambahkan. Selanjutnya di sini kita akan membuat cascade.
chat. Sini nah, Cascade ini adalah logika bagaimana web browser mengumpulkan properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan ke elemen yang terpilih. Di sini kita langsung saja ganti jadi Cat. Kemudian di sini kita akan menggunakan link. Nah, di sini kita akan CSS. Kemudian di sini kita akan membuat style. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat H1-nya. Seperti ini kita akan warna di sini black. Kemudian di sini kita akan kita pilih yang importan. Kemudian setelah itu di sini kita mau buat hanya satunya lagi. Di sini kita pilih color. Di sini kita mau warna hijau, green. Kemudian di sini kita buat satunya. Ini warnanya kuning, yellow. Selanjutnya di bagian bodinya ini kita isi background colornya itu gray. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita isi H1-nya itu judul, kemudian H2-nya itu subjudul. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan buat yang terakhir, yaitu layer, dimana kode layer ini adalah fitur di dalam CSS Cascade, dimana kita bisa membuat layer seperti tumpukan, dimana posisi layer bisa diurutkan sesuai dengan yang kita mau. Langsung buat di sini juga kita menggunakan kelas eksternal. Jadi di sini kita akan membuat kelas eksternalnya terlebih dahulu. Di sini kita buat layer CSS. Nah, kalau sudah buat seperti ini, kita isi dulu. Sini kita isi H1. H1-nya warnanya itu merah. Kemudian di sini layer B, tadi layer A, layer B nya di sini, H1-nya. Nah, kita mau kasih warna pink. Nah, ini kalau sudah buat seperti ini, sekarang tinggal kita buat kelasnya. Untuk kita masukkan sebentar. Di sini kita masuk ke
layar, kode layar HTML. Di sini setelah itu di sini kita langsung saja. Nah, di sini kita langsung panggil dari kelas eksternalnya tadi. Kemudian kita import. Nah, kemudian kita buat H2 nya, colornya itu biru, blue. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita coba buat bodinya dulu ya teman-teman. Nah, subjudul kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, demikian yang saya buat 15 kode. Saya minta maaf jika mempunyai kesalahan dalam membuat tutorial atau pengerjaan tugas pengenalan web ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.